Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Besilam, singgah ke Setabat, pulang ke rumah ke Kota Rampah. Siapa yang menjawab salam tak semangat, saya doain pulang dari sini selopnya hilang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu tahu artinya? Sama. Yang hadir hari ini alhamdulillah ternyata banyak janda-janda. Jangan khawatir dan jangan sedih sama janda, karena sekarang lah viral lagunya. Apa judulnya? Ikan dalam kok. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangin? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangin? Janda yang putih rambutnya panjang, kena kuah sate padang. Jadi jangan sedih dengan janda-janda yang hadir hari ini. Nanti simpan nomor saya, Ustadz nempah patok nisan sama rehel kuburan siap antar tempat. Kan mantap, promosi sekalian apa gitu Pak Gadis ya. Iya, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal berapa, Ibu? Hijriahnya Hijriah. Tanggal berapa? Hijriah. Yang hafal bulan Hijriah, hitung dari mulai Muharram sampai Zulhijjah, saya kasih limpul. Kita jangan hanya kenal bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi coba kita menghitung bulan-bulan Masehi, bulan-bulan Hijriah. Kenapa? Karena kebanyakan sekarang, jangankan anak-anak muda milenial, karena sekarang pun banyak orang tua tak paham dan hitung menyebutkan bulan Islamnya. Kata Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kita mengikuti milah mereka. Milah itu apa, Ustaz? Tradisi, budaya, kebiasaan, adat istiadat, bahkan sampai kepada ranah agama. Sedih kita melihat semalam ketika perhelatan pergantian tahun baru Islam tak ramai yang merayakannya. Betul? Jadi biar kita ramaikan hari ini, limpul-limpul lah keluar. Mau leong-leong lah aku berbagi. Karena salah satu amalan untuk di bulan Muharram ini adalah berbagi rezeki. Ibu doakan nanti limpul ini kalikan 700.000. 50.000 kali 70 jadi berapa? 35 juta atau 30 juta. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan lipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki. Langsung berdiri sini, tak saya panggil namanya, langsung sebutkan Muharram. Insya Allah yang menyebutkan itu minggu besok, insya Allah bisa berangkat ke Mekah bagi yang mampu. Ayo Bu, kemari. Siapapun jadi, 1, 2. Nah. Ya, siapa namanya Bu? Yuni. Bu Yuni. Dari mulai Muharram Bu ya, dari Muharram sampai Zulhijjah limpul tersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Betul apa betul? Ini Bu, tapi tolong dimanfaatkan nanti uang ini. Memang tak seberapa uang ini, tapi kalau beli paket 10 giga insya Allah mesti dapat.
Kasih juga nanti sama anak-anak ibu. Anak-anak bilangkan juga sama suami, bilangkan juga saya dikasih hadiah oleh Pak Ustadz berbagi rezeki. Bukan ustadznya kaya, tapi mudah-mudahan ada barokah di bulan Muharram. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah sekali lagi. Alhamdulillah, makasih. Oke. Saya berbagi Bu. Baik, Ibu, Bapak tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kepada Allah kita mohon ampun, kepada Rasulullah kiranya kita memohonkan salawat. InsyaAllah kita yang hadir hari ini mendapatkan syafaat. Perlu diingat, kalau sudah datang malai, maka siap-siaplah nyawa diang. Lalu kita dibawa ke belakang dimandikan oleh istrinya Pak A. Lalu badan kita, baju kita dibuka agar dimandikan segala daki-daki yang melekat semuanya terang. Lalu kita dibawa ke ruang tamu, maka kita dikafani, diikat kuatku. Lalu kita dibawa sholat yang takbirnya ada Lalu setelah itu kita dibawa ke pemakaman, dimasukkan ke liang lah. Lalu ditutup dengan papan rapat lalu ditimbun dengan tanah padat Pak, agar kita didoakan oleh Pak A agar selamat dunia akhir. Amin ya Rabbal. Pas macam anak TK. Alhamdulillah hari ini kita berada di tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah. Makanya kita sedih Bu ketika kita perhelatan pergantian tahun baru Islam yang ngadakan. Saya tengok di Facebook semalam yang ada Tanjung Beringin buat Dolok Masihul, buat sama yang masuk ke Facebook saya sama Paya Lombang. Di bulan Muharram ini adalah bulan muhasabah Ibu, bulan introspeksi, bulan evaluasi. Artinya apa? Hari ini kita semakin jauh perjalanan kita, umur kita semakin panjang. Yang umurnya 60 jadi 61. Yang 61 bertambah menjadi 60. Yang 62 bertambah menjadi 60. Umur Rasulullah berapa Bu? 63. Kalaulah Allah mengambil nyawa kita melalui malaikat maut sesuai dengan umur Rasulullah, maka siap-siap hari ini yang umurnya sudah 62 tahun 3 minggu 5 hari. Siap-siap datangi keranda mayat, ambil kain lap sambil nyanyi. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Semuanya kita bakalan mati, betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, bapak kadus. Kejam kali Bu. Mati. Kita semua bakalan mati. Makanya bulan Muharram ini bulan muhasabah. Kata sahabat Nabi Umar Ibnul Khattab, hasibu qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kau nanti dihitung oleh Allah. Karena semua kita bakalan mati. 3 yang mengantar jenazah. Pertama, maluhu, hartanya. Apa Bu? Yang kedua, ahluhu, harta keluarganya. Yang ketiga, ma'amaluhu, adalah amal-amalnya. Mengantarkan jenazah nanti ke liang kubur. Pertama, maluhu, hartanya. Jengkap 70 and make pulang. Jangan anggar-anggar kereta. Semuanya pulang. Gak pernah ada Ibu tengok nanti orang dimasukkan ke kuburan itu sama kereta and make-nya. Ini NMAX masih ngutang. Yang kedua, ahluhu, keluarganya pulang. Sesayang-sayangnya seorang suami kepada istri, sesayang-sayangnya istri kepada suami, pulang. Betul. Ada istri ikut dalam kubur masuk. Hah? Iya pula. Tak ada janda di sini. Yang perlu saya ingatkan Ibu, kalau sudah meninggal
Seorang suami, ibu ada masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ibu tak boleh berhias, ibu tak boleh keluar rumah, ibu tak boleh pakai celak, pakai bincu, pakai minyak wangi, ibu tak boleh pakai gelang. Pokoknya perhiasan-perhiasan jangan dipakai. Terkecuali ada keperluan. Contoh keluar macam majlis taklim seperti ini nuntut ilmu, boleh. Cuma jangan terlalu norak. Karena sekarang banyak emak-emak yang ditinggal anaknya satu, suami ditinggal suaminya, anaknya satu, mulailah belum habis masa iddahnya, bercelaknya bu macam burung pungguk merindukan bulan. Melengkung. Gak boleh. Masa iddah perempuan berapa ibu? 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati. Kalau ditinggal pisah 3 bulan 10 hari. Jangan menggatal. Jadi kalau macam gini bu boleh. Tengok ibu tuh masih nampak wajah sedihnya. Itu menunjukkan setianya luar biasa seorang istri. Ya kan bu? Dia sanggup, seorang istri single parent, dia bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang berhasil. Dia sanggup tak menikah lagi. Beda sama laki-laki, tanya oh, bapak di belakang. Kalau ninggal bininya, mulailah layat-layat juga, nangis-nangis juga sambil melihat siapalah nan gantinya. Ya kan, Pak? Ketika nanti datang malaikat maut masuk ke dalam kubur, ma rabbuka. Yuk masuk ke dalam kubur, ma rabbuka. Beda tipis sama pengantin baru, ma rabbuka. Apa jawaban amal ibu? Allahu Akbar. Ma nabiyuka, siapa nabimu? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ma kitabuka, apa kitabmu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Amin. Ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Maka kita bu disunnahkan ketika selesai salam kita baca istighfar lalu berdoa. Ini kadang kebiasaan kita mak bu di masjid mana-mana saya perhatikan setiap nanti sholat berjamaah dah salam seharusnya disunnahkan membaca Allahumma antas salam, malah banyak jemaahnya Allahumma lantas jalan. Imam dah doa jamaah ni, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dari jamaahkan dia tengok jemaah hilang. Manalah waktu tadi? Tak ada. Makanya itulah saudara kita bu doa. Apalagi kalau ada yang meninggal bu, semakin banyak doa semakin bagus. Karena kita nggak tahu, bukan doa ustadz yang makbul, bukan doa kiai yang makbul, bukan doa syekh yang makbul, tapi bisa jadi doa yang paling makbul itu kata Rasulullah adalah doa seorang perempuan yang teraniaya. Ada nggak teraniaya karena banyak utang? Kalau ibu banyak utang bu, jangan khawatir. Susah ibu, suntuk ibu. Bisa jadi dengan kesusahan yang kita punya itu Allah selamatkan kita dari api neraka. Ustaz, kok bisa gitu pula? Dari mana dalilnya? Kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri, jadikan salat, maaf, wasta'inu bisobri, jadikan sabar sebagai penolongmu. Bu, bukan karena salat kita masuk surga. Kalau kita menganggarkan masuk surga karena salat kita, tanya salat kita bu. Berapa banyak kita sholat yang kita tinggalkan? Kalaupun sholat, berapa banyak sholat yang khusyuk kita dalam sholat? Kadang-kadang ketika sholat menawa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, titit, alah simbolon datang, la ilaha illallah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahu Akbar, sambil Allah minum, tok tok tok, bang Mekar datang ke mampus, mang Allah, sambil Allah minum.
Malah kadang-kadang ibu lupa sholat maghrib udah 3 rakaat atau 4 rakaat. 3 4 ini gara-gara Bang Mekar ini. Tak kenapa ketuanya pun mabur. Awak ada gaduh ada tetonggo mampus. Nih Bu, tanya sholat kita khusyuk apa tidak? Dalam sholat aja pun kita tak jamin masuk ke dalam surga. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka neraka wil bagi orang yang Ustaz, kami sholat kok dimasukkan neraka wil Ustaz? Kata, lanjutkan ayatnya, allazinahum an sholatihim sahun, adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ustaz, apa makna lalai? Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, makna lalai ada 2. Pertama, lalai kepada waktu. Di saat Allah memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ajan Bu, ajan di Batang Guntung. Kalau ajan di Al Zaitun lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu ajan di Al Zaitun, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah. Macam orasi ajannya. Ikan gitu Bu. Maka saat kita azan hayya 'alas shalah, yuk sholat. Untuk apa sholat tuh? Ternyata hayya 'alal falah. Di situ kita mencari kemenangan. Maka hakikat sholat Bu, hakikat sholat itu berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, udah, duduk seperti mim, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Alif, ha, mim, dal. Kira-kira kalau dilanjut disambung kalimat jadi apa kalimatnya? Alif, ha, mim, dal. Apa kalimatnya? Ahmad. Ahmad itu artinya adalah terpujilah. Maka siapa yang sudah sholat maka pasti dia akan terpuji. Ternyata sholat kita pun tak mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala karena banyak kelalaian kita. Karena kita lalai kepada waktu. Itu kata Al-Hafiz Ibnu Katsir. Yang kedua adalah kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, makna yang kedua yang dimasukkan ke dalam neraka wil karena kita sholat tidak khusyuk. Itu tadi ketika sholat ingat Bang Mekar. Ustadz, kalau zikir macam mana Ustadz? Maaf, zikir kita Bu tak jaminan masuk ke dalam surga. Walaupun aku yakin Ibu di wirid seruka bawa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fasih Bu ucapkan zikir. Tapi kadang-kadang ku tengok orang zikir ada yang khusyuk-khusyuknya lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia duduk antara ruang tamu sama ruang dapur, nyimak buat apa lah di belakang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar suara kerupuk propak, oh lontong sayur. La ilaha illallah. Ada model gitu. Ada macam gitu. Nah, macam gitu Bu. Kalau karena zikir kita Bu, tanya sama diri kita, mana lebih banyak kita ucapkan zikir atau gibah? Aku aja kadang-kadang Ibu gibahin. Ustadz nih, asik dia aja diundang, macam tak ada ustadz lain. Udah jelek, hitam, nggak pernah masuk TV lagi. Ibu gibahin, biar aja Ibu gibahin aku, yang penting pahala Ibu sama aku. Kalaulah karena sedekah kita masuk ke dalam surga, tanya Bu, banyak uang kita lebih banyak masuk ke Baitul Mal atau ke Baitul Mal? Aku aja tadi khutbah di Masjid An-Nur. Suka ada apa An-Nur, Nur Sungai Buloh dan sebelah kiri itu yang tingkat 2. Kau perhatikan wak-wak tuh, masukkan duit ke kotak amal. Gambar 2000, uang 2000. 2000 masuk enggak masuk surga? Layak 2000 masuk surga. Kalau kita ke Baitul Mal 100.000 sikit. Yang lebih parah lagi kadang-kadang tempat orang meninggal masuk uang selawatan gambar Batimura megang parang. Masukkan ke uang selawatan. Cuaca panas, Sohibul Musibah nyiapkan air minum Indodes, diminum 4 gelas.
kali gopek 2000. Mayat delok, mampus tumpur, la ilaha illallah. Udah pesta tumpur jadi mayat tumpur. 2000 Bu. Masukkan uang selawatan 1000. Kalaulah karena itu kita masuk ke dalam surga, maaf, tak layak masuk ke dalam surga. Lalu apa Ustaz yang bisa masuk kita dalam surga? Bisa jadi orang masuk surga bukan karena sholatnya. Bisa jadi orang masuk surga bukan karena zikirnya. Bisa jadi orang masuk surga bukan karena sedekahnya. Tapi bisa jadi orang masuk surga karena sabarnya. Nanti kau edit deh itu. Ibu, karena sabar. Makanya doa yang paling mustajab, paling makbul itu adalah karena ketika Allah berikan ujian rasa sakit kepada kita, bisa jadi kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat, apalagi doa untuk arwah. Situlah doa ibu yang paling dikabulkan oleh Allah. Ditambah lagi doa anak-anak kecil macam gini. Ini tak berdosa ini. Nih, makanya ibu kok pengajian bawa anak-anak. Kan lumayan bontotnya 2. Macam gitu. Kalau doa Ustaz belum tentu Bu makbul. Jadi doa-doa ibu-ibu yang teraniaya karena banyak mikirin hutang. Tiap hari si matupang datang. Ondak ke laut angin koncang. Utang keliling pinggang. Akhirnya awak luntang pukang. Ditengok sange ikan tinggal tulang. Datang kredit awak lari ke belakang. Berondok di belakang pokok pisang. Tunggang langgang lah wah. Nih makanya kita Bu, muhasabah di bulan Muharram ini, muhasabah introspeksi diri. Berapa menit aku udah ceramah? Setengah jam lebih dah Bu, dan 50 menit. Saya rasa ini sajalah bisa sampaikan Bu ya. Mohon maaf. Tapi kalau memang boleh ada waktu, masih 3:30 ya. Boleh 2-3 orang bertanya sekitar Muharram ini. Mana tahu untuk tambah kajian kita, penting juga kita Bu bertanya jawab. Kalau hanya mengulang ini saya tercakapkan, aku aja Bu lupa apa yang aku cakapkan, maka aku rekam. Ibu, jangankan Ibu, aku saja pun nanti mengulang kalimat yang ku ucapkan itu lupa, apalagi Ibu. Udah terlalu banyak, udah mulai banyak memori, mikiri anak, mikiri cucu, mikiri mantu, mikiri laki, mikiri kambing, bebek, entok. Mak-mak nih Bu, kadang-kadang pergi ke pengajian nih bisa ketawa itu sebetulnya bukan karena senang hatinya, enggak, karena susah. Makanya orang susah mak-mak nih kalau buat ketawa paling gampang nih itu Bu. Kenapa? Stres mikiri laki di rumah. Ini kebanyakan macam gitu. Mikiri, ibu-ibu nih Bu di rumah nih banyak stres. Makanya Bu pasang niat kemari jangan ngilangkan stres. Makin datang aku Ibu tengok aku, makin datang stres Ibu. Ayo, ada yang mau tanya Bu? Ya 1 orang saja pun nggak masalah. Sekitar tentang kajian kita hari ini, kira-kira apalah makna di bulan Muharram ini atau yang lain? Tapi jangan banyak-banyak Bu ya, bentar lagi azan. Boleh. Oke Bu, silakan. Dalam sholat. Oke. Ibu dengar? Bentar, biar nampak muka aku dulu. Baterainya mau habis. 15 menit lagi tuh. Ibu itu bertanya, berarti Ibu tuh rajin sholat. Kan nampak mukanya. Kalau Ibu kan lain. Bapak ini suujon aja, nggak boleh suujon. Nanya bagaimana khusyuk sholat Ustaz? Kan gitu kan Bu? Dalam Al-Quran dikatakan qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khushyun. Maka berbahagialah orang-orang mukmin kalau sholatnya khusyuk. Aku sholat nggak khusyuk Ustaz. Ketika sholat asar, Allahu Akbar, geluduk. Dekat-dekat hujan nanti ya Allah, hujan baru habis wangi mutu tuh ya Allah. Bakalan hujan. Hilang khusyuk. Lalu bagaimana khusyuk itu Ustaz? Di dalam kamus bahasa Indonesia, khusyuk itu artinya Bu bersungguh-sungguh.
Salat tu kita bersungguh-sungguh. Dimulai dari mana? Mulai dari mandi. Mandi kita bu, hati-hati. Maka mulai mandi itu mandi kita angkat najis-najis yang ada dalam tubuh kita, baik najis maupun hadas besar. Najis dengan hadas beda enggak? Beda. Najis nampak, kalau hadas tidak nampak. Dari situ dulu. Makanya ibu harus mengenal bagaimana air. Yang kedua, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Tengok ketika mensolat bu, suci pakaian. Makanya ibu kalau cuci pakaian tu usahakan bilasan terakhir dicuci dengan air yang mengalir. Mau pakai mesin cuci, pakai air yang mengalir. Itu terakhir. Supaya apa? Karena kadang-kadang badan kita ni, baju kita najis, apalagi atuk-atuk, kencing berdiri. Saya ingatkan sama khusus laki-laki, sehebat sebersih-bersihnya kencing berdiri pasti bawa najis. Kalau udah bergerak, makanya sunnahnya kalau laki-laki kencing tu jongkok, siap jongkok, bersuci. Ini kadang-kadang kebanyakan laki-laki ini kencing sembarangan, asal buang. Ya bu, ini kadang-kadang kencing pergi kenduri, kencing di pokok pisang. Oh sempat ada jin selentiknya mampus. Nakal. Kalau perempuan kalau kencing ceboknya kan biasa ditampar kan bu. Sekali kencing tampar, sekali kencing tampar. 15 kali tampar apa nggak doer macam bibir aku. Bersih pakaian, bersih tempat, bersih badan. Nah, itu bu bersungguh-sungguh. Lalu kita sholat ambil wudu, pasang niat dalam sholat, itu kita dah bersungguh-sungguh. Perkara nanti ketika sholat tu datang nanti pikiran-pikiran yang lain, maaf, Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sekaligus semantu Rasulullah, ketika ditanya kepada Ali, wahai Ali, bisakah kau sholat khusyuk? Bisa ya Rasul. Kalau kau bisa sholat khusyuk, aku berikan jubah terbaikku yang ada sama aku, kuberikan kepadamu. Ketika sholat Ali, ternyata setelah selesai ditanya sama Rasulullah, wahai Ali, bagaimana sholatmu, khusyuk? Enggak ya Rasul. Lalu apa yang kau ingat? Teringat aku jubah yang kau berikan sama aku. Ali saja sahabat Nabi enggak khusyuk, apalagi wak PA sama wak loyah. Ya kan bu? Jadi artinya khusyuk itu sungguh-sungguh. Perkara dia mau datang mau tidak, yang penting mati kita nanti ketika dalam keadaan sholat. Jangan mati dalam keadaan koro-koro. Kalau udah mati koro-koro, itulah saya praktekkan. Lagi nyanyi, ditalkinkan la ilaha illallah, tak mati-mati. Yang penting matinya husnul khotimah. Oke, paham bu ya? Sungguh-sungguh bu ya. Mau perkara macam mana pun datang untuk sholat, silahkan. Itu dah maksimal kita bu. Digigit nyamuk aja maksimal. Sahabat ketika mencabut anak panah dia nggak terasa dia bagaimana sakitnya anak panah menancap di kakinya. Awak nyamuk, awak bunuh pula nyamuk itu punya nyawa, ada berdosa awak bu. Allahu Akbar. Nyamuk itu punya nyawa itu bu. Itu tasawufnya berdosa ibu bunuh nyamuk. Tapi kalau kaji fikihnya dia mencelakai kita, wajib kita bunuh. Kalau ular masuk ke rumah ibu, jangan dibunuh bu, kecuali sudah 3 kali dia datang. Pertama datang jangan dibunuh, kedua datang jangan dibunuh, ketiga datang jangan dibunuh. Biasa tuh kiriman orang. Kalau udah ketiga kali dia datang juga tak mau apa, pergi bunuh, boleh. Maka kalau ada datang ke rumah kita berupa ular 3 kali datang, itu kiriman orang. Kalau ada anjing datang hitam ke rumah kita, awas kiriman orang. Tapi kalau janda ke rumah datang, nah tengoklah. Itu janda kembang tidak kuncup. Tengok-tengok ngapain wak. Ya bu, oke. Makanya sholat tubuh, walaupun kita tak khusyuk, walaupun kita tak tepat waktu, yang penting jangan tinggal bu. Itu aja kuncinya. Sholat jangan tinggal. Sehebat apapun sedekah ibu, wakaf, infak tanah ini tak diterima amal ibu kalau tak sholat. Ibu masuk nih uang nih ke infak tadi, tak diterima amal ibu kalau tak sholat. Tapi walaupun begitu, intinya Allah Maha Pengampun. Biarkan Allah yang mengadili kita. Kita tak berhak menghakimi orang. Kambelana aksikan kakap melompat ke atas pasir. Sudah cukuplah saya bercakap. Saya sudahilah sebelum kena usir. Akhirul kalam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada doa.
Ini khusus nih ya. Khusus kepada Abdul Khalik bin Aba. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila ruhi Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa summa khususan ila ruh Bapak Abdul Khalik bin Aba min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahi ahli hazihil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah, cukup itu aja. Fatihah kita hadiahkan kepada mereka. Semoga mereka dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, diwangikan kuburnya sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Walaupun dia nanti dibalbal di kuburan itu, tapi doa ibu yang baca Fatihah tadi, mikiri banyak utang, banyak masalah tadi, itu sampai ke sana dengan izin Allah. Ustaz tahu sampai buktinya apa? Ketika kita bacakan Fatihah, dia tak balik lagi Fatihah itu kan? Balik Fatihah itu enggak kan? Enggak percaya ibu, matilah sekarang. Mumpung ada Bilal sini kan? Terima kasih. Mudah-mudahan di tanggal 3 Muharram ini ada hikmah yang kita petik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.